Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Balik lagi bersama saya, guys, Solo Cyclist, guys. Kali ini saya akan mereview ini, guys. Eh, Tadi saya bersepeda, guys. Beberapa hari ini saya rekam datanya, guys, menggunakan smartband saya, guys. Memang biasanya juga saya eh, datanya simpan, datanya save, datanya saya rekam. Tapi kali ini saya mau review hiburan, guys, sekali-kali, guys. Ini tadi saya terakhir pagi tadi, guys. Outdoor cycle bersepeda, guys. Tadi pagi itu sekitar 11,64 kilo, guys. Durasinya 42 menit. Rata-rata kecepatannya tadi itu 16,55 kilo, guys, per jam. 16,55 kilometer per jam, guys, ya. Nah, ini, guys, yang saya pertahankan, guys, heart rate-nya, guys, karena saya ingin heart rate saya itu di kisaran fat burning, guys, di kisaran fat burning. Tadi alhamdulillah 25 menit zona fat burningnya, guys. Memang saya itu skeptis sih sebetulnya, tapi saya juga pernah bertanya ke ChatGPT. Katanya heart rate kayak gini itu memang, ya memang, guys, apa, untuk sensor heart rate di dalam smartwatch itu eh saya belum tahu ya, belum paham apakah benar-benar efektif dia dan datanya benar-benar real dan benar-benar dia membaca apa ya disebutnya betul atau tidak. Tapi setidaknya ya tidak apa-apalah. Ya ini data ini intinya bagi saya menjadi acuan lah, acuan agar saya bersepeda di zona fat burning. Ada acuannya gitu kan. Ya saya juga tidak tahu apakah benar apa badan saya itu dalam kondisi fat burning, heart rate-nya dalam kondisi fat burning. Ini kalau tidak salah di usia saya yang 36 itu zona fat burning saya itu dari 111 BPM per menit, beat per menit 111 sampai 128, guys. Jadi lebih dari 128 masuknya ke zona aerobik. Ini zona ini dibagi by si aplikasinya si Huawei ya, guys, ya. Huawei Fit apa sih, lupa saya nama aplikasinya. Wait. Huawei Health, sorry. Untuk Huawei Health itu pembagiannya warming up itu kurang dari 111. 111 ke bawah itu masuknya warm up dan 128 ke atas masuknya aerobik. Zona aerobik. Di sini kebetulan zonanya saya tadi itu di fat burningnya 25 menit, guys. Memang ini saya tidak lama-lama untuk hari-hari weekday, soalnya kan jam setengah tujuh udah mau antar anak sekolah dan ke kantor juga kerja. Jadi di saya kira setelah sholat subuh saya bangun jam 4 subuh, lalu nunggu sampai adzan, lalu pergi sholat subuh ke masjid, pulangnya langsung siap-siap dan biasanya jam 5 lah. Jam 5 itu saya udah go. Jam 5 paling telat setengah 6 lah. Setengah jam lah. Memang untuk yang saya pahami itu katanya untuk fat burning itu untuk membakar lemak itu bagusnya itu berjalan kaki gitu kan. Tapi karena saya apa ya, kurang, ya memang seru juga jalan kaki di beberapa tempat, tapi untuk di daerah rumah saya sini kayaknya, dan saat ini kebetulan saya pengen nyamannya untuk bersepeda sih. Sebisa mungkin saya bersepeda itu targetnya adalah fat burning aja gitu patokannya, nggak sampai ngos-ngosan gitu kan.
Ini saya belum pelajari sih. Kalau yang saya pahami juga, kalau pengen endurance ya, daya tahan tubuh, kata dokter Tirta itu nggak tahu, saya belum, saya lupa di zona yang mana untuk endurance. Nah, itu juga saya juga sebenarnya latih juga sih, tapi untuk saat ini di seminggu sekali lah weekend sorry, di weekend saya mencoba untuk melatih endurance saya. Soalnya selain bersepeda, saya juga angkat beban juga di rumah, guys. Nah, biar tidak gampang ngos-ngosan, otomatis daya tahan tubuh saya, endurance-nya saya tingkatkan. Bagaimana caranya? Kayaknya dengan bersepeda nanti. Itu saya belum riset dan belum tanya-tanya, apa namanya, belum baca-baca lagi, belum riset lagi apa bagaimana caranya untuk meningkatkan endurance tubuh gitu sih. Untuk saat ini saya di zona fat burning. Kenapa di zona fat burning? Karena berat badan saya sekarang itu, guys, terakhir itu kemarin 110, guys. Itu sangat tidak lucu, guys. Terakhir itu bulan apa ya, Mei kalau tidak salah, Mei. Pokoknya pokoknya mah di bulan-bulan ke belakang itu menyentuh 110, guys. Alhamdulillah sekarang sudah sekitar 100 kilo pas, guys. Oke, ya itu sih goal saya, ingin di apa namanya, ingin berat badannya ideal aja lah. Kalau tidak salah di tinggi saya 173 itu sekitar 73-an. Itu ideal, guys. Nah, saya sebelumnya juga saya sempat juga itu obesitas sampai 120-an kalau nggak salah, 123 itu, guys. Nah, sekarang sempat turun sampai 89 kalau nggak salah, 789 kalau tidak salah. Lalu naik lagi, guys. Karena terlalu menikmati, guys. Menikmati badan seperti itu. Jadi makan ya tidak konsisten itu sih, kalau kata Cristiano Ronaldo itu kita harus konsisten, kita harus istiqomah, itu yang susah, guys. Oke, balik lagi ke pembahasan ini, guys. Ya, di sini kenapa saya zonanya zona fat burning? Karena tujuannya, goal saya itu untuk menurunkan berat badan, membakar lemak, guys. Benar-benar zona fat burning, ingin membakar lemak, guys. Jadi, kan ada yang memang yang saya pahami ya, guys, ya. Koreksi jika saya salah. Yang saya tahu, kalau misalkan kita bersepedanya itu kita ngos-ngosan, guys, yang dibakar bukan bersepeda saja sih, olahraga. Kalau kita sampai olahraganya ngos-ngosan, guys, silakan silakan dicek aja, guys. Kalau kalian malas, cek aja di ChatGPT, guys. Itu sudah real, sudah valid, guys. Ada jurnalnya juga, saya pernah baca rangkuman jurnalnya yang dirangkum oleh ChatGPT, mengatakan kalau ketika kita berolahraga ngos-ngosan parah, itu kita bukan menurunkan atau membakar lemak, guys, tapi gula. Gula di tubuh kita itu yang disikatnya gulanya, guys. Makanya setelah kita berolahraga itu ngos-ngosan, guys, kita itu pasti lapar, guys. Bukannya kita apa ya, membakar lemak, tapi malah membakar gula. Apa yang akibatnya, yaitu kita lapar, guys. Jadi craving, bahasa kerennya anak muda sekarang itu craving, guys. Nah, saya tidak mau seperti itu, guys. Jadi mendingan fat burning, guys, zonanya. Untuk saya ya, ini untuk saya ya, guys, ya. Ini saya eh, sharing saja, guys. Saya tidak menggurui ini, guys, ceritanya. Nah, jadi seperti itu, guys. Kalau kita olahraga ngos-ngosan, oh, parah itu, saya gitu, itu pasti lapar, guys. Saya pernah. Dulu saya waktu belum paham itu sepedaan, 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 nanjak, 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 nanjak ke Lembang gitu, guys. Itu sudah pulangnya itu lapar, guys. Segala dimakan itu, guys. Itu karena gula yang dibakarnya, guys. Jadi apa namanya? Dari situ, dan yang saya pahami juga dari tadi pembicaraan sebelumnya membahas tentang yang bagus untuk fat burning itu jalan kaki, karena itu, guys, jalan kaki itu tidak mungkin lah kita sampai ngos-ngosan parah lah ya.
Itu pasti jalan kaki itu kita membakar lemak, guys, gitu, guys. Tapi jalan kakinya bukan jalan kaki kayak kita di mall ya, guys ya, yang santuy-santuy gitu. Tidak, kita jadi ada tekniknya juga itu untuk berjalan kaki agar eh, di zona fat burning atau membakar lemak, guys. Kalau misalkan jalan-jalan santai kayak di mall gitu, itu sih zonanya mungkin di warm up mungkin ya, guys ya. Ya seperti itu, guys. Ya kata saya juga pernah ke dokter gizi, ada dokter almarhum Kun Kun, semoga Allah terima amal ibadahnya dan lindungi dari siksa kubur, amin ya Allah. Nah itu saya dulu sempat ke dokter Kun Kun juga. Dia menyarankan untuk jalan kaki, guys, sebetulnya untuk obesitas seperti saya. Nah, tapi karena saya sukanya bersepeda jadi ya sudah gitu kan, sepeda tak, alhamdulillahnya saya dapat info kalau dan data, baca data juga katanya yang penting kita berada di fat burning. Ini saya juga nggak tahu ya, ini pemahaman saya aja gitu. Dari situ ya udahlah, jangan terlalu ngos-ngosan, intinya seperti itu, guys. Nah, di sini kita bisa lihat, guys, saya bersepeda selama 42 menit, guys. 42 menit dengan rata-rata 16,5 kilometer per jam, guys. Dengan heart rate 116 BPM rata-ratanya juga. Di sini kita bisa lihat fat burning 25 menit ya, guys ya. Ini by data si Huawei Band 6 saya ya, guys ya. Kalori yang terbakar itu 438, guys. 438. Nah, ini 438 itu setara seperti apa sih? Nah, setara seperti apa? Ini saya sudah searching. Nih, saya sudah nanya-nanya. Pokoknya kita harus memanfaatkan artificial intelligence aja, guys lah. AI banyak, guys. Ada Gemini, ada ChatGPT dan lain-lain. Nah, di sini biar yang gampang aja nih. Gorengan abang-abang, guys. Gorengan di pinggir jalan, guys. Bakwan atau bala-bala, guys. 137 kcal, guys. Kalorinya 137, guys. Per biji, ya, per biji. Di sini dia bilang paling tinggi menyerap minyak, ya, karena kan ya memang sih bala-bala itu permukaannya lebar dan dia teksturnya gitu jadi gampang menyerap ininya kan, si minyaknya kan. Nah, ini per biji loh, guys. 137, guys, per biji. Rata-rata kan kita makan tuh tiga lah, misalkan ada yang beli 5.000, misalkan kalau harganya seribuan ya, kali 5, guys, gitu kan. Tiga aja lah misalkan, ini sekitar 400-an kalori lah. Kalau misalkan makan tiga, kalau makan 5 berarti 400, 500 sekian, hampir 600 kalori berarti ya, guys ya. Kalau beli 5.000. Di sini ada tahu isi 134, tempe mendoan atau tempe tepung itu kan 72 sampai 100 kalori. Pisang goreng tepung 120 sampai 150 kalori. Begitu, guys. Jadi di sini kalau misalkan 5 buah gorengan nih, dia udah hitung, si Gemini sudah hitung. 5 buah gorengan itu sekitar 600 sampai 700 kalori, guys. Setara dengan porsi makan besar, guys. Ya kan? Apa yang kita dapat dari bala-bala? Bala-bala itu kan komposisinya lebih banyak tepung. Tepung, wortel sama sayurnya lah, wortel sama kolnya palingan berapa persen lah, guys. Paling banyak kan tepung sama air, tepung yang dilarutkan sama air kan. 600 sampai 700 kalori, guys. Kita bisa lihat tadi di sini 400 kalori, guys. Jadi, teman-teman yang lagi menurunkan berat badan juga seperti saya, Anda, teman-teman sekalian, bisa pahami kan? Bersepeda selama 42 menit saja hanya membakar 438 kalori. 438 kalori, teman-teman bisa bayangkan kan? 5 buah gorengan, guys. Ini satu kali makan pagi-pagi aja ya. Misalkan ada teman-teman di sini yang hobinya makan gorengan pagi, siang, sore, malam misalkan. Teman-teman kalikan saja. Taruhlah misalkan ya 600 kalori lah aja. 600 kalori, 600 kalori. Ini teman-teman misalkan suka banget nih sampai pagi, siang beli, sore beli, malam beli lagi. Pagi, siang, sore, malam 4 kali. Kali 4, guys.
berapa? 2400 kalori, guys. Ini 42 menit, guys. Saya 400 kalori, guys. Taruhlah 400 kalori ya. 45 42 menit, guys. Sekarang kita bagi, guys. Dibagi 400 aja lah. Oke. Sekitar 6 kali bersepeda, 6 kali bersepeda 42 menit, guys. 42 menit kali 6 ya. Kali 6 ya. 252 dibagi 60. Sekitar 4 jam, guys. Bersepeda 4 jam. Bersepedanya juga, guys, karena sepeda saya fix gear. Itu tuh kita eh, apa ngebosenya kan, ngegoesnya kan konstan, kita kan terus-terusan. Kita nggak kayak sepeda-sepeda yang non fix gear ya. Kalau sepeda yang non fix gear kan kita kakinya bisa diam. Tapi kalau si fix gear kan kita ngebosnya terus kan, ngegoes terus kan. Nah, kayak gitulah guys intinya. 4 jam guys bersepeda. 4 jam bersepeda untuk mengeluarkan kalori yang kita makan ini dari makan gorengan 5 biji sehari 4 kali. Misal ini ya guys ya, misal. Nah, ada lagi guys di sini ada, ini baru gorengan guys. Belum misalkan kita tuh aduh, saya pernah dengar waktu itu ada rekan kerja bilang, "Aduh, saya nggak bisa kerja kalau nggak minum kopi." Kalau misalkan kita kopinya americano atau kopi tubruk biasa yang nggak pakai gula ya guys ya. Itu yang saya pahami kayaknya 0 kalori guys. Soalnya dia tidak menggunakan gula. Nah, ini es kopi susu gula aren standar kekinian, guys. 200 sampai 280 kalori, guys. 200 sampai 280 kalori, guys. Setengahnya dari bersepeda saya tadi, guys. Ini baru gorengan sama es kopi, guys. Belum misalkan kita jajan di Subway. Belum kalau kita misalkan ada yang resign bawa Jeko misalkan, guys. Atau ulang tahun kalau biasanya di kantor bawa Jeko. Yang ulang tahun, guys. Kita makan misalkan dua aja lah ini, si Al Capone sama yang si Glazy, guys. 240 kalori tambah 250 kalori, guys. 500, 490 kalori, guys. Itu baru kudapan, guys. Belum kita makannya, misalkan kita makan makan apa? Makan ini nih, misalkan. Wah, Padang misalkan. Wah, lapar nih makan makan Padang. 850 kalori, guys. Jadi teman-teman bisa bayangkan kan, apa, berolahraga satu kali, ini baru satu kali ya guys ya, baru satu kali, baru satu hari saya olahraga yang ini, maksudnya data ini hanya saya ambil di satu kali olahraga satu hari juga cuman 42 menit guys, 438 guys, zona fat burning. Dan mempertahankan zona fat burning juga ini sangat susah guys. Apabila kita emosi misalkan, atau emosi maksudnya tuh pengen cepet-cepet nyampe tujuan, itu bisa heart rate-nya bisa naik guys. Tapi kalau kita terlalu santai, warming up, zonanya tidak zona fat burning. Nah, ini masih menjadi ini juga sih, saya masih, data ini menjadi skeptis, tapi tidak apa-apa, ini menjadi, yang penting ada acuannya gitu kan, minimal ada acuan lah. Jadi saya yakin, yang intinya mah saya tanamkan mindset kalau misalkan itu zonanya fat burning aja lah, ngebakar lemak udah titik aja gitu, biar nggak jadi stres ke sayanya gitu kan, bergerak. Jadi kalau kemarin di podcastnya jam jam 12 malam ya, apa sih lupa, yang dokter Tirta ngobrol itu, narasumbernya dokter Tirta itu bilang tubuh kita itu didesain untuk bergerak guys. Ada yang bilang apa namanya ya, menyapu, mengepel, nyuci baju juga bergerak. Iya betul bergerak. Tapi di sini balik lagi, guys. Kalori yang terbakarnya berapa? Betul bergerak, tidak salah. Durasinya juga, tapi kalori yang terbakarnya gitu. Jadi betul guys, olahraga itu bukan omong kosong. Selain investasi, selain uang, emas, properti, olahraga juga guys dibutuhkan guys. Selain kardio seperti bersepeda dan jalan kaki,
Jangan lupa guys, kita juga harus angkat beban guys untuk menjaga otot kita guys. Masa otot kita itu harus tetap dijaga juga guys. Apalagi yang di atas 30 tahun itu, yang saya pahami kata dokter Tirta itu 1% per tahun. Saya pernah dengar di podcast yang itu ada jurnalnya juga, bisa dicek aja, dicari. Kalau malas baca bisa minta tolong AI untuk merangkum jurnal tersebut. Kita per tahun itu di atas umur 30 tahun itu 1% guys. Gitu. Makanya banyak orang tua yang bungkuk itu, yang gak bisa nekuk itu kan. Ada di dekat rumah saya juga, di tetangga saya juga yang selalu bareng sholat di masjid itu, dia bapak-bapak tidak bisa ruku guys, jadi dia tidak bisa duduk di antara dua sujud, juga tidak bisa ditekuk. Dia sudah sekitar 50-60 tahunan mungkin ya. Karena apa? Karena masa ototnya menurun guys, gitu. Kata ya seperti itu, bukan katanya guys, gitu kan. Memang memang banyak orang yang belum aware terhadap angkat beban ini guys. Jadi mereka, di pikiran mereka itu kalau angkat beban nanti badannya akan besar seperti Hulk gitu kan. Padahal itu apa ya, katanya juga tidak mungkin kalau kayak gitu. Sangat susah, itu ada tekniknya gitu kan. Beda beda kelas lagi lah gitu kan. Untuk seumur kita, untuk mempertahankan masa otot, cukup angkat beban saja gitu kan. Ya, balik lagi ke sini. Balik lagi ke sini ya guys ya. Intinya ya, teman-teman yang hobi berkuliner gitu kan, jangan lupa berolahraga. Ini sebagai acuan saja gitu kan. Bagi yang suka makan gorengan, misalkan tadi gorengan nih, abang-abang nih. Kita, dokter Tirta juga kemarin saya lihat pas podcast bersama Coach Justin, makan gorengan dia guys. Tapi kan badannya dokter Tirta sudah bagus, sudah berotot, sudah olahraganya juga gila gitu kan. Beda sama saya, olahraga sehari cuma 45 menit, itu juga zona fat burning. Dokter Tirta kan beda lagi kelasnya dia, levelnya. Dia makan gorengan, makan gitu. Indomie juga dia makan. Dia bilang Indomie itu dia makan untuk self reward. Ketika ada sebuah hal yang dia capai tentang dari olahraga, yang saya pahami kayaknya, dia makannya Indomie gitu kan. Seperti itu, guys. Ini 600 kalori, guys. Apalagi banyak saya kenal teman-teman saya gitu kan. Eh Makan, hobi makan tapi tidak berolahraga, itu sih yang apa ya, yang mungkin yang bukan berbahaya. Itu pilihan kita sih, pilihan pilihan kita, dan saya juga tidak ada hak untuk menjudge atau gimana gitu kan. Ini saya balik lagi, ini hanya sebatas sharing ya guys ya, gitu kan. Begitu perih guys, perih sekali guys, menurunkan berat badan 2 kilo saja itu sudah perih guys. Kalau apa namanya, kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh memang perih guys, gitu kan. Makanya berolahraga itu tujuannya betul guys, bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja gitu, tapi bener menjaga stamina kita, menjaga tubuh kita. Soalnya kalau misalkan apa ya, sepeda rusak kita bisa beli lagi guys. Tapi kalau yang misalkan rusak lutut kita, otot kita, tulang kita, kita mau beli di mana guys? Paru-paru kita yang rusak, kita mau beli di mana? Jantung kita yang rusak, apa? Ginjal kita rusak, mau beli di mana? Memang olahraga atau tidak olahraga, kita sama-sama mati guys, gitu kan. Tapi balik lagi guys, kita menjaga apa yang Allah berikan guys, yang Tuhan berikan, yang Allah berikan itu kepada kita, kita harus jaga guys. Karena ketika ginjal rusak, tidak ada di Shopee, itu tidak ada di dark web, tidak ada yang menjual ginjal guys. Jangan lupa juga, selain olahraga juga minum ya guys ya, minum air putih itu 2 liter minimal. Jangan, saya sering melihat konten-konten juga, ada yang anak muda yang masih muda, dia gagal ginjal karena dia tidak suka minum air putih. Ada dulu juga teman kuliah saya, dia tidak suka air putih. Saya waktu belum paham ya guys ya. Ah, saya nggak suka minum air putih, katanya saya sukanya minum minuman kemasan yang berasa.
Saya pikir itu tidak berbahaya. Ternyata, guys, itu sangat berbahaya, guys. Ginjal kita itu, kata dokter Tirta dan Abda, ya sudah terbukti di medis ya, ginjal ginjal kita itu 24 jam bekerja, guys. Terus-terusan bekerja untuk apa? Untuk menyaring apa yang kita makan kan, itu kan. Apa yang kita konsumsi lah di minuman itu kan untuk ke tubuh gitu kan. Ya saya kurang paham intinya gitulah. Ginjal itu bagaimana caranya membersihkan ginjal dengan dibilas dengan air putih, apa yang kita minum dengan air putih gitu guys, seperti itu guys. Jadi kayak balik lagi ke sini gitu kan, selain hal-hal ini juga kan ya kita lihat juga ada, saya tadi sempat searching juga ada martabak, kalau nggak salah ini martabak gitu kan, martabak manis 1000 kalori guys, 3 potong guys. Malah saya pernah lihat juga ada orang yang makan bisa hampir 1 loyang. 1000 kalori guys, mencapai 2500 sampai 3000 kalori guys. 3000 kalori ya guys ya. Kita hitung guys. 3000 kalori makan martabak manis terang bulan apapun itu. 3000 kalori kita bagi 438 adalah berapa kali bersepeda guys? 6,8 kali bersepeda guys. 6,8 kali bersepeda guys. 6,8 guys. Sangat istimewa bukan? 6,8 kali bersepeda 42 menit kali 42 menit 287 menit dibagi 60, hampir 5 jam bersepeda guys, gitu guys. Jadi ya ini balik lagi guys, saya untuk sharing saja, ingin sharing kepada teman-teman bahwa apa yang kita makan itu harus kita keluarkan. Itu kan yang kita makan itu adalah, kalau ininya mah bensin lah, bensin gitu kan, bensin kan di alat apa namanya, tenaga lah. Lalu kalau tenaga itu dikeluarkan, jadi apa disebutnya ya, ya udah gitu kan, keluar. Tapi kalau misalkan malah jadi surplus kan, malah jadi itu surplusnya kemana gitu kan, makanan tenaga kita itu yang menjadi lemak, seperti itu guys, gitu. Ya palingan segitu dulu aja guys dari saya guys. Penjelasannya mohon maaf, ini penjelasan dari seorang awam dan amatir, yang saya hanya seorang apa, sport antusias lah ya, pesepeda, cycling antusias lah. Saya bukan ahli gizi, saya bukan ahli olahraga juga, saya hanya sport antusias yang apa, doyan berolahraga gitu kan. Ya sama-sama sharing aja informasi dari saya guys, ini mah pengalaman saya bersepeda gitu guys, seperti itu guys. Nah ini ininya guys, jalur bersepedanya guys, keliling Bandung aja yang tadi yang 11 kilo guys, 40 menitan yang tadi datanya ini. Ini kenapa datanya sama yang ini berbeda, ini 42 menit, yang ini 42 menit, yang ini 40 menit karena aplikasi ini auto stop. Kalau yang ini tidak buat, saya tidak membuatnya auto stop, jadi beda ada perbedaan data dari durasinya guys, gitu guys. Oke, palingan segitu dulu aja dari saya guys. Nanti kapan-kapan kita bahas lagi guys tentang ini guys ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe guys channel saya. Saya akan apa namanya, kedepannya juga nanti saya akan banyak sharing juga guys. Saya lagi doyan membuat data seperti inilah guys, lumayan guys, untuk mengingatkan kepada diri saya sendiri kalau memang guys, memakan udang keju gacoan itu sangat nikmat sekali guys. Saya sekali makan itu bisa 3 porsi 4 porsi guys. Tapi dibalik memakan udang keju gacoan itu guys, ternyata ada kepedihan untuk menurunkan berat badannya guys.
untuk menurunkan kalorinya, mengeluarkan kalorinya, guys. Begitu perih, guys, menurunkan berat badan, guys. Jadi itu yang mengingatkan saya untuk selalu menjaga apa yang saya makan dan selalu menjaga tubuh saya agar tetap bergerak, berolahraga. Oke, guys. Saya tidak banyak berharap, saya hanya sharing saja, saya tidak menggurui dan saya tidak bermaksud untuk sok pintar. Semua data ini bisa teman-teman cari ya, bisa teman-teman cek. Kalau misalkan oh ini mah apa namanya editan atau gitu, silahkan saja. Ini juga saya pakai Gemini guys, nih pakai Gemini ya. Oke guys, sekian aja, segitu aja dari saya Solo Cyclist. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel saya, channel Solo Cyclist. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Terima kasih.